Ya diobati. Makan lah dong. Ini saya anakku loh. Siapa nama dong? Cepot tuh kan di sini hitam, jadi kalau tengok malam cepot, oh menjal. Jam sini ya, itu cari cepot. Kami ngelang bewok ya kak, kalau udah ketuk. Nasi kalau makan Makan ya dong, lanjut dong. Ya diobati. Makan lah dong. Ini saya anakku loh. Siapa nama dong? Cepot tuh kan di sini hitam, jadi kalau tengok malam cepot, oh menjal. Jam sini ya, itu cari cepot. Kami ngelang bewok ya kak, kalau udah ketuk. Itu yang air bawa manis manis. Takut ya. itu yang air bawa manis Manis. Takut ya. minggu Di situ baru itu suntik saya biar tidak sakit vaksin. Mahal vaksin itu saya. nanti langsung diobatin ya. Obati. Oh gitu jagoan. Langsung diobatin biar nggak gatal. Tanya bibi obat. Ibunya kamu jadi bisa dong. Ada. Dokter Dayat memeriksa salah satu kucing. Duanya. Lihat deh tangannya. Udah kemarin dikasih obat, udah kering. Soalnya kan orang di sini udah bicara pengobatan sana sini sampai di sini kan rata-ratanya dulu. Jadi kalau kasus skabies ini sebenarnya jarang ya, tetapi ada ya, ada, dan terutama adanya di lingkungan padat atau misalnya di asrama, misalnya di pondok, di asrama, misalnya asrama yatim pula, asrama atau pondok ya. Nah itu sering seiring dengan misalnya jarang melakukan pembersihan, jarang menjemur tempat tidur, bantal, sofa ya. Nah itu, jadi sebenarnya penyakit ini nih ada sepanjang tahun tuh ada ya. Nah apakah perlu dinas kesehatan melakukan karantina? Oh, tidak perlu ya.
Yang penting sekarang Dinas Kesehatan Kota melakukan penyuluhan bagaimana cara menghindari penyakit ini dan bagaimana cara mengobati penyakit ini. Kan cukup dengan disalep selama 3 hari, tapi di rumah itu lakukan pembersihan. Kasur, apa segala macam spray dijemur atau dicuci, ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi, kasus KBS ini sebenarnya kasus yang sering terjadi ya, sering terjadi di Kalbar, di Pontianak itu sering terjadi. Nah, tapi yang dalam keadaan satu komplek terserang semua itu baru dilaporkan sekarang ya, baru ada laporan sekarang ya. Beberapa kasus yang katanya lama sekali sembuhnya, dan itu sebenarnya masalahnya pada salah diagnosis ya. Jadi kadang-kadang pasien atau penderita ini kan ke apotik beli obat, dia beli obat jamur, beli salep anti alergi ya untuk dermatitis, atau misalnya dia beli obat salep antibiotik ya kan. Nah, ketiga salep ini kan tentu saja, atau sirup salep virus ya. Nah, tentu saja keempat salep ini tidak akan bisa membunuh parasit Sarcoptes cabiai ini ya. Nah, parasit Sarcoptes cabiai ini atau scabies ini hanya bisa kita hilangkan atau dia mati itu dengan obat-obat scabies. Ya, diantaranya itu salep 24 yang tersedia di puskesmas ya. Ada juga beberapa merek lain, tapi yang yang selama ini kita pakai memang salep 24 ini. Dan ini sangat efektif ya. Nah, kemudian juga memang pengobatannya harus tuntas. Jadi seluruh keluarga itu ya, atau lingkungan sekitar ya, harus semuanya diobati ya. Nah, kalau tidak nanti misalnya satu keluarga tidak diobati, dia menderita, nanti menularkan kepada yang lain. Ya. Nah, jadi memang kalau memang terserang penyakit ini, maka semua harus diobati, anggota keluarga itu semua harus diobati ya. Dan penggunaannya cukup praktis, hanya 3 hari saja kita pakai salepnya ya. 3 hari secara terus-menerus, ditambah dengan kebersihan lingkungan ya. Nah, sekali lagi memang kebersihan diri dan kebersihan lingkungan itu menjadi syarat utama untuk kita tetap hidup sehat, khususnya dalam terhindar dari penyakit Sarcoptes cabiai. Ada lagi pertanyaan, apakah parasit scabies ini ditularkan oleh hewan ya, misalnya kucing atau anjing ya, hewan peliharaan. Nah, tidak ya. Jadi Sarcoptes cabiai yang menyerang manusia ini atau scabies ini adalah Sarcoptes cabiai var homini. Jadi memang pada manusia. Jadi penularan itu antar manusia ya. Memang ada Sarcoptes cabiai yang pada anjing atau kucing atau hewan peliharaan lain ya. Nah, tetapi parasit ini bila dia berpindah ke manusia, dia tidak lama bertahan hidup, akan segera mati ya. Jadi memang murni sebenarnya parasit ini menular antar manusia ya. Dinas Kesehatan Kota itu sudah melaksanakan pengobatan secara massal terhadap warga di komplek Pisang Berangan ini ya, di Gang Pisang Berangan ya. Nah, akan dievaluasi lagi 3 hari kemudian ya, nanti di hari Sabtu itu nanti akan dilakukan evaluasi kembali pengobatannya. Dan tadi saya sudah ketemu dengan Pak RT, dan Pak RT memang sudah memberikan penyuluhan bersama Dinas Kesehatan Kota terhadap masyarakat untuk melakukan pengobatan dan membersihkan lingkungan di sekitar ya. Nah, nanti kalau memang stok obat sebenarnya cukup ya, di Dinas Kesehatan Kota maupun di puskesmas itu stok obatnya itu cukup. Dan kalau memang masih dibutuhkan, Dinas Kesehatan Provinsi akan memberikan dropping kalau memang ada kekurangan obat-obatan untuk penderita scabies ini.
saya sudah perintahkan Kadis Kesehatan, jajaran dinas kesehatan yang terdekat adalah puskesmas untuk menangani dan sudah ditangani sampai tuntas, ya. Harus tuntas. Ini kan penyakit menular juga dari binatang, lingkungan yang kurang sehat juga. Pak, ini terkait penyebab skabies itu kan salah satunya lingkungan yang kurang sehat, sanitasi yang kurang baik juga, Pak. Udah ada koordinasi dengan dinas-dinas terkait, Pak, untuk penanganan kasus ini? Sudah, kita memang selama ini sudah kita lakukan terus program-program yang ada di UPD tentang kota tanpa kumuh, kotaku misalnya, terus perbaikan drainase, jalan lingkungan, dan banyak program-program lain termasuk gotong royong membersihkan lingkungan dan bedah rumah juga salah satunya. Keraguan lagi di masyarakat, dan mari kita bersama-sama keluar dari era pandemi ini, ya.